Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Kaifa halukun ya talibat, hal antum bi khair? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, Nana Ustazah, hari ini atas nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita semua ya masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk terus menuntut ilmu di tengah pandemi seperti ini ya. Alhamdulillah, itu adalah sebuah nikmat yang harus kita syukuri ya, salah satu nikmat dari Allah yang masih bisa kita rasakan dan harusnya kita syukuri ya, bukan malah mengeluh, apalagi putus asa gitu ya, nggak mau melanjutkan sekolah atau malas seperti itu ya. Kalau kita malas terus kita nggak menunaikan kewajiban kita sebagai seorang penuntut ilmu, nah itu bisa jadi itu tanda kalau kita itu nggak bersyukur sama nikmat yang Allah kasih sama kita. Ya, paham? Tayyib. Anak-anak saya yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, hari ini insya Allah akan kita lanjutkan materi kita ya. Kita udah bahas, sekarang kita ada di bab ke-12 ya. Bab ini adalah bab terakhir. Sebentar, saya lihat. Nah, bab ini adalah bab terakhir yang akan kita bahas di buku ini. Kita sudah bahas 2 di antaranya ya. Kalau mau lihat itu ada di halaman 139. Ya, beberapa kesalahan yang wajib dijauhi oleh seorang penuntut ilmu. Yang pertama kita udah bahas, yaitu hasad atau sifat dengki dan iri. Lalu yang kedua, berfatwa tanpa ilmu.
berbicara tanpa ilmu, mengatakan sesuatu tentang halal dan haram, tentang hal yang boleh dan tidak boleh, tapi tanpa ilmu. Seperti itu. Lalu hari ini akan kita lanjutkan yang ketiga. Kiber. Kiber itu anak-anak ustazah artinya adalah sombong. Ya. Jadi sifat ketiga yang harus dijauhi oleh seorang penuntut ilmu, atau jangan sampai nih seorang penuntut ilmu itu punya sifat ini. Ya. Yang ketiga yang akan kita bahas adalah kiber. Kiber ini artinya sombong. Seorang thalabul ilm, kita baca dulu ya. Seorang thalabul ilm atau penuntut ilmu ya, harus tunduk kepada kebenaran. Harus taslim. Apa arti taslim di situ? Menerima. Harus menerima. Tidak boleh sekali-sekali menolak kebenaran dengan rayuan hawa nafsunya atau lainnya. Apabila disampaikan ayat Al-Qur'an dan As-Sunnah, nah dimaksud dengan As-Sunnah di sini adalah hadis ya. Apabila disampaikan ayat Al-Qur'an dan hadis dari Rasulullah SAW, maka ia berkewajiban untuk menerima kebenarannya. Paham maksudnya? Jadi kalau misalnya ada suatu permasalahan ya, dan di situ udah datang dalil, sudah datang, saya kasih contoh. Misalnya meminum khamar. Nah, itu aja contohnya ya. Minum khamar. Tahu khamar kan? Nah, udah datang dalil dari Al-Qur'an dan hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa meminum khamar itu adalah haram. Seperti itu. Nah, sikap kita sebagai seorang thalabul ilm yang udah tahu kalau di Al-Qur'an dan di hadis Rasulullah, kalau udah datang dalil dari kedua ini, sikap yang benar yang harus kita lakukan sebagai seorang thalabul ilm adalah harus sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati, harus menerima, bukan malah membantah, tapi berdasarkan hawa nafsunya. Paham maksudnya? Contohnya, udah dikasih tahu kalau itu haram, terus dia bilang sesuai hawa nafsunya, enggak lah, kan dikit aja gitu. Kan kalau dikit dia enggak memabukkan, seperti itu. Enggak ya anak-anak ustazah. Jadi kalau misalnya udah dikatakan, ini contoh, saya kasih contoh tadi khamar, kalau udah datang dalil dari Al-Qur'an dan hadis yang mengatakan itu haram, sudah terima aja gitu. Sami'na wa ata'na. Kita dengar dan taati. Seperti itu, paham? Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kiber, sombong, seberat zarrah. Nanti kalian bisa lihat di Google ya. Coba cari zarrah itu
segimana ukurannya? Ya, itu kecil. Nanti lihat sendiri. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sifat sombong. Nah, lalu yang dimaksud sombong di sini tuh apa ustazah gitu. Nah, kita lihat. Nabi SAW telah menafsirkan makna dari al-kibr. Ya, al-kibr artinya adalah batarul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Ya. Apa tadi makna al-kibr? Batarul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Cukup jelas ya. Kalau misalnya seseorang membantah orang yang mengajarinya, ya, sementara saya kasih contoh ya, termasuk sombong ketika kita membantah orang yang mengajari kita, sementara ilmu mereka itu jauh lebih tinggi daripada kita, seperti itu, ya. Paham nggak di sini maksudnya? Oke, Ustazah perjelas. Gini, misalnya siapa ya? Misalnya si A, ya, menasehati temannya si B. Paham di sini? Misalnya si A bilang, sholat itu wajib loh, kalau udah baligh sholat itu wajib. Lalu si B membantahnya tanpa dalil. Dia tuh nggak tahu ilmunya tapi sosok bantah, ya, menolak kebenaran, ya kan? Dia menolak kebenaran dari si A yang dikatakan si A bahwa sholat itu wajib. Ya, itu yang pertama. Dia sudah masuk ke dalam sifat sombong. Lalu kalau dia memperpanjang pembicaraannya dengan adab yang jelek gitu, ditanggapin dengan yang jelek, alah sok tahu misalnya gitu, kamu tuh tahu apa, misalnya dia bilang kayak gitu, udah masuk ke yang kedua, merendahkan manusia, ya kan? Nah, itu yang pertama. Lalu contoh yang kedua juga termasuk sombong. Nah, di sini ditulis menganggap rendah orang yang belajar kepadamu dari kalangan orang-orang yang lebih rendah darimu. Hal ini banyak menimpa para penuntut ilmu. Ya, misalnya Antuna sudah belajar tentang tata cara sholat, seperti apa yang benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Lalu Antuna mengajarkan, ya, bagaimana tata cara yang sholat yang benar kepada orang yang di bawah Antuna. Itu hal yang sangat diperbolehkan. Tetapi kalau sampai ketika kita mengajari orang yang di bawah dari kita, lalu kita menganggap mereka itu contohnya kita meremehkan mereka, masa gini aja nggak tahu gitu, ya, itu udah termasuk meremehkan kan? Nah, padahal harusnya kalau misalnya dia nggak tahu diajarin gitu, bukan malah diajarin tapi sambil merendahkan. Itu juga termasuk sifat sombong.
itu. Paham? Nah, ini katakan hal ini banyak menimpa para penuntut ilmu. Merasa dirinya itu udah tinggi, ya. Merasa dirinya itu udah paling tahu. Seperti itu. Itu juga nggak boleh ya anak-anak ustazah. Walaupun kita udah tahu ilmunya, tetapi jangan sampai kita itu punya sifat ini. Ya. Ini tolong dikotakin atau digaris bawahi atau ditandain ya. Kalau nanti ditanya apa yang dimaksud dengan al-kibar, yaitu jawabannya batarul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Nah, yang keempat, fanatik kepada mazhab dan pendapat. Saya akan jelaskan ini secara ringkas aja ya. Jadi yang dimaksud dengan fanatik kepada mazhab dan pendapat adalah contohnya. Kita menganggap pendapat gimana sih ya, biar Antuna nggak pusing mengartikannya. Fanatik berarti dia itu menganggap suatu kelompok atau golongan tertentu itu udah paling benar aja gitu. Dia udah nggak mau dengerin orang lain, ya dia udah merasa golongan atau kelompok itu yang paling benar. Tentu ya hal ini sangat menyimpang dari manhaj salaf, karena salafus saleh ya tidak bergolong-golongan, tapi mereka itu satu golongan, salafus saleh, seperti itu kan. Seperti hadis ya, insyaallah nanti akan ustazah berikan hadisnya. Sangat disayangkan banyak kaum muslimin sekarang itu dari kalangan penuntut ilmu terutama ya mereka itu fanatik. Antuna tahu arti fanatik yang saya bilang ya? Nih, saya artikan secara garis besar aja ya. Fanatik itu mengikuti, meniru atau ya mengikuti sesuatu secara berlebihan, seperti itu. Jadi contohnya misalnya mereka fanatik atau ya fanatik kepada mazhab tertentu meskipun pendapatnya itu bertentangan dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Kalau misalnya kita udah terlalu fokus sama seseorang, sama pendapat seseorang, ya kita terlalu fanatik, kita terlalu mengikuti dia, bisa jadi itu membuat kita buta, ya buta kebenaran. Apapun yang dibilang dia itu kita anggap benar, padahal bisa jadi yang dia katakan itu menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, seperti itu. Ya, bisa jadi yang dia katakan itu bertentangan dengan dalil-dalil yang ada di Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Itu paham ya? Contohnya ada yang
fanatik terlalu fanatik sama mazhab. Tahu mazhab? Imam Syafi'i atau Maliki atau Hambali. Terakhir Hanafi. Ya, ada yang terlalu ikut kali. Padahal para imam tersebut aja melarang kaum muslimin untuk fanatik sama mereka. Ya. Nggak boleh. Oke. Semoga Antuna paham ya. Tapi ini perlu diingat aja bahwa fanatik kepada mazhab, pendapat atau orang itu bukan sifat seorang penuntut ilmu. Sifat seorang penuntut ilmu itu adalah mengikuti apa yang ada di Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sudah. Tidak perlu digaris bawah ini aja, fanatik, tidak fanatik kepada mazhab dan pendapat seseorang. Ya. Lalu dikatakan di sini yang wajib bagi seorang muslim dan penuntut ilmu khususnya adalah mengambil perkataan dari orang yang ucapannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah serta ucapan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Jadi kita nggak boleh mengikuti, nggak boleh fanatik sama seseorang yang kita itu nggak tahu dia ngambil ucapan dari siapa. Paham? Jadi yang harus kita ikuti adalah orang-orang yang mengambil perkataan, mengambil hukum itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah serta ucapan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu ya. Baik. Yang keempat tadi yang sudah kita bahas, fanatik kepada mazhab dan pendapat. Itu bukan merupakan sifat dari seorang penuntut ilmu. Ya. Yang kelima, merasa alim sebelum layak. Nah, di sini katanya, merasa dirinya mampu sebelum layak untuk itu atau berlagak. Bisa dibaca sendiri. Merasa dirinya sudah menguasai ilmu syar'i, lalu berani ceramah, mengajar, berdakwah, dan lainnya. Oleh karena itu, apabila ia melakukan hal tersebut, berarti ia menunjukkan kepada beberapa hal. Gini, jadi anak-anak ustazah yang dirahmati oleh Allah, ya, bisa kita ambil beberapa poin dari sini ya. Di antaranya, yang pertama itu, jangan berbicara untuk sebuah hal yang kita itu masih ragu di dalamnya. Paham? Kita masih ragu ini tuh halal atau haram. Bukan karena dalilnya yang tidak jelas, tetapi karena ilmu kita yang belum sampai ke sana. Seperti itu ya. Kalau misalnya kita berbicara tanpa ilmu, tahu kan? Kembali ke yang sudah kita pelajari, berfatwa tanpa ilmu. Berfatwa tanpa ilmu. Ini juga berkaitan ya, merasa alim sebelum layak ya. Padahal ilmunya belum sampai ke sana, tapi sudah merasa dia sudah merasa menguasai itu, sudah merasa cukup cukup dia merasa dirinya
sudah cukup menguasai ilmu sehingga dia udah bisa ngomong sama orang lain. Padahal sebenarnya dia itu pun masih ragu sama apa yang dia pahami. Seperti itu, paham? Jadi kalau misalnya dia melakukan itu, maksudnya dia merasa alim sebelum layak, berarti dia menunjukkan kepada berapa hal. Yang pertama, dia merasa takjub terhadap dirinya sendiri karena ia merasa mampu. Maka ia akan memandang bahwa dirinya termasuk salah satu di antara ulama. Nah, gimana tuh? Lalu yang kedua, dia itu menunjukkan sesungguhnya kurangnya pemahaman dan pengetahuan dirinya, karena apabila ia merasa mampu, seringkali ia terjerumus ke dalam suatu perkara yang ia tidak bisa lepas darinya. Karena apabila manusia melihatnya merasa alim, mereka akan menyodorkan kepadanya masalah-masalah yang akan menyebabkan aibnya terbuka. Paham? Jadi kalau misalnya seseorang berani berfatwa tanpa ilmu, berani berbicara di depan khalayak ramai tanpa ilmu, ya dia harus siap dengan pertanyaan-pertanyaan masyarakat, ya pertanyaan-pertanyaan khalayak ramai tentang hal yang lain, dan itu bisa jadi menyebabkan aibnya terbuka, ya. Itu tadi anak-anak ustazah, yang pertama kita nggak boleh berfatwa tanpa ilmu. Kalau kita masih ragu, kita nih udah yakin belum sama perkara itu. Kalau ilmu kita masih samar-samar tentang itu, maka diam aja, ya. Cari tahu dulu, tuntut ilmu lagi gitu ya, thalabul ilm lagi. Jangan berbicara seenaknya, ya, hanya ingin dipandang pintar, hanya ingin dipandang alim, lalu kita hanya ingin dipandang, wah, masya Allah, tahu semua ya gitu. Padahal yang kita bicarakan, yang kita jawab itu, jawaban dari kita itu belum tentu sesuai dengan Al-Quran dan hadis, belum tentu benar. Paham? Lalu yang ketiga, sesungguhnya apabila ia merasa sok alim atau sok tahu sebelum layak, pasti ia akan berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Nah, itu tadi yang sudah bilang ya. Keempat, sesungguhnya seorang yang merasa dirinya alim pada umumnya tidak mau menerima kebenaran, karena dengan kebodohannya ia menyangka bahwa jika ia tunduk kepada orang lain sekalipun itu benar, maka hal ini menunjukkan bahwa ia tidak berilmu. Ya, itu garis bawahi ya anak-anak ustazah. Jadi seseorang yang tidak berilmu, seseorang yang tidak memiliki ilmu itu tidak boleh berdakwah. Kenapa? Karena dakwah itu diwajibkan oleh Allah dan Rasul-Nya bagi orang-orang yang memiliki ilmu. Dan dakwah hukumnya fardu kifayah. Dakwah itu gak wajib, ya, tapi hukumnya fardu kifayah. Tahu fardu kifayah? Kalau sebagian sudah melakukannya, maka dihapus kewajiban untuk yang lain. Seperti itu ya. Nih lihat, berarti ini sangat berkaitan dengan sifat yang sebelumnya ya, berfatwa tanpa ilmu juga termasuk ya di sini. Baik. Berarti yang udah kita bahas itu ada 5 ya anak-anak ustazah. Yang pertama, kesalahan pertama yang harus dijauhi oleh seorang penuntut ilmu adalah sifat hasad, itu dengki atau iri.
Yang kedua, berfatwa tanpa ilmu, berbicara tanpa ilmu, berdakwah tanpa ilmu. Lalu yang ketiga adalah al-kibr, sifat sombong. Apa tadi arti sombong? Batorul haqqi wa ghamtun nas. Ya, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Yang keempat, fanatik kepada mazhab dan pendapat. Mengikuti secara berlebihan, ya, sampai-sampai kita itu menutup diri. Sebenarnya dia itu tidak berbicara sesuai dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah, tapi karena kita terlalu mengikuti dia, mengikuti pendapat tersebut, maka kita menutup diri dari hal-hal yang hal-hal yang benar, ya. Selanjutnya yang kelima, merasa alim sebelum layak. Ini yang sudah bilang tadi, berkaitan sama berfatwa tanpa ilmu. Insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, yaitu yang keenam. Sifat yang keenam yang harus dijauhi oleh seorang penuntut ilmu adalah buruk sangka. Ya, insya Allah akan kita lanjutkan. Nanti kalau misalnya ada yang kurang paham dari fanatik dengan mazhab atau pendapat seseorang, boleh silakan japri ustazah, ya. Insya Allah akan sudah jelaskan lagi. Tapi yang perlu Antuna tahu dan yang saya tekankan, fanatik terhadap seseorang, mengikuti seseorang secara berlebihan, mengikuti mazhab secara berlebihan, lalu terlalu mengikuti pendapat seseorang secara berlebihan, itu enggak boleh. Udah, di situ aja, ya. Tayyib, jazakumullahu khairan sudah menyaksikan video ini sampai habis. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk diri kita sendiri, ya. Kalau bisa dibagikan ke orang lain itu lebih baik, ya. Tapi jangan berbicara tanpa ilmu, ya. Ilmu dulu, kita harus punya ilmu dulu sebelum berbicara dan beramal.